Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Bib. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan dengan baik dan benar, Bib? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita sebentar lagi menunggu beberapa waktu akan mendatangi atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertama yang harus kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Itu menggambarkan bagaimana penting dan indahnya dan mulianya daripada bulan suci Ramadan. Jadi harus kita memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui kadar pentingnya daripada bulan suci Ramadan. Sehingga tatkala kita mengetahui betapa mulianya bulan suci Ramadan, kita bisa merubah diri kita yang sebelumnya kita kurang baik, kita bisa menjadi orang yang baik. Yang sebelumnya mungkin kita orang baik, kita bisa menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya sungguh amat merugi orang yang mana di bulan suci Ramadan masih sama keadaannya sebagaimana sebelum daripada bulan suci Ramadan. Jikalau misalnya kita tidak pernah membaca Al-Quran di selain bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita membaca kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jikalau sebelumnya misalnya kita tidak pernah sholat berjamaah di masjid, maka bagaimana kita berusaha di bulan suci Ramadan ini untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi yang pertama adalah meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena kebaikan-kebaikan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan satu kebaikan daripada yang wajib, maka Allah memberikan pahala 70 kali lipat pahala yang wajib. Jikalau kita melakukan satu ibadah yang sunnah, maka Allah membalasnya dengan pahala yang wajib. Begitu juga sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Apabila kita melakukan dosa, maka akan dilipat gandakan balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya kita memaafkan. Hendaknya kita meminta maaf terlebih kepada kedua orang tua kita. Apabila mereka masih hidup, maka kita mendatangi, mencium tangannya dengan cara kita meminta maaf kepada mereka kedua. Minta ridha kepada mereka berdua. Karena kata Nabi, sebagaimana difirmankan dalam satu kejadian, Nabi mengatakan amin selama 3 kali. Salah satu penyebabnya, siapa orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tua, maka Allah tidak akan mengampuninya. Maka ditakutkan walaupun sebanyak apapun amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, namun orang tua kita masih tidak ridha dengan kita, dikhawatirkan amal kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita minta maaf kepada mereka. Apabila mereka sudah wafat, sebagaimana tradisi yang ada di Lombok ini, di antara kita menziarahi kubur-kubur mereka sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Itu adalah tradisi yang indah dan positif. Hendaknya selalu kita lakukan. Sebelum bulan suci Ramadan kita mendatangi kuburan kepada orang-orang tua kita agar kita meminta ridha dan maaf kepada mereka dan juga kita mendoakan mereka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita meminta maaf juga kepada orang-orang yang di sekeliling kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin yang pernah kita sakiti sengaja atau tidak sengaja, agar kita tidak ada tuntutan yang dikhawatirkan karena ada tuntutan, ada kemarahan dari orang lain, dia bisa menjadi penyebab ditolaknya amal ibadah kita. Makanya kita saling minta maaf, memaafkan di sebelum bulan suci Ramadan, sebagaimana para ulama kita menganjurkan agar amal ibadah kita bisa lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jikalau ada orang yang menyakiti kita, hendaknya juga kita memaafkan mereka. Semoga dengan hadirnya bulan suci Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita, sehingga tidaklah keluar bulan suci Ramadan melainkan kita sudah menjadi hamba-hamba yang didekatkan kepadanya dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.